Saya akan membawakan kultum yang bertema nasihat Imam Al-Ghazali. Allah berfirman, "Saufiha, tetaplah kalian berada di dalam kehinaan kalian di dalam neraka." Assalamualaikum Pak Lotas. Saya mau tanya, tadi yang mati itu Karena mereka sudah tidak akan bisa kembali lagi kalau sudah di alam akhirat. Mereka menginginkan ya, untuk kembali lagi ke dunia. Wala yu'akhirallahu idza jaa ajaluha. Ya, kalau sudah berakhir batas waktunya, maka tidak akan bisa ditawar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan kultum yang bertema nasihat. Jika kamu punya masalah hidup atau memiliki masalah keuangan atau merasa hidup paling hina, Imam Al-Ghazali berkata, pergilah kamu ke kuburan. Terus ngapain Al-Imam kita ke kuburan? Lihatlah beberapa banyak orang yang telah meninggal dunia di sana, tertimbun tanah di sana. Yang mereka cita-citakan hanya satu, yaitu ingin kembali hidup di dunia. Ketika mereka hidup kembali di dunia, apa yang mereka inginkan? Yang mereka inginkan hanyalah apakah mereka ingin bertemu pasangannya? Apakah mereka ingin bertemu teman-temannya ketika kembali hidup di dunia? Apakah mereka ingin mengelola lagi ke perusahaannya? Atau ingin bertemu dengan mobil-mobil mewahnya? Jawabannya adalah tidak. Yang mereka inginkan hanyalah beramal soleh kembali ke dunia. Lalu mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 107 yang berbunyi, fa in utna fa inna zolimun. Fa in utna, ya Allah, tolong kembalikan kami ke dunia lagi ya Allah. Kami tidak akan berbuat dosa lagi, kami tidak akan berbuat maksiat lagi ya Allah. Jika kami berbuat itu lagi, maka fa inna zolimun, maka kami adalah orang-orang yang zolim. Maka dari itu mereka berkata lagi pada Allah, ya Allah, berikan kami kesempatan sekali lagi untuk hidup di dunia ini ya Allah, agar kami bisa mengembalikan keadaan yang baik ya Allah sebelum masuk dunia akhirat ini ya Allah. Lalu Allah berkata di ayat 108-nya, qala sa'uf fiha wala tukallimun. Qala artinya Allah berfirman, sa'uf fiha, tetaplah kalian berada di dalam kehinaan kalian di dalam neraka. Wala tukallimun, jangan ajak aku berbicara lagi. Jadi kesimpulan dari kultum saya hari ini adalah jangan bersedih hati jika kita memiliki masalah. Tetap tawakal, tetap beribadah, karena kita tidak tahu alam akhirat nanti seperti apa. Mungkin sekian kultum saya pada siang hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke jamaah untuk memberikan tambahan atau pertanyaan. Silakan Pak Sule. Assalamualaikum Pak Lotas. Saya mau tanya, tadi yang mati itu menghadap sama yang kuasa, mau balik lagi ke dunia begitu. Siap. Terus jawabannya yang maha kuasa bagaimana? Jawaban yang maha kuasa tidak akan bisa kembali lagi Pak, karena saufiha, mereka akan kekal dalam neraka karena mereka sudah tidak akan bisa kembali lagi kalau sudah di alam akhirat. Karena sudah ada dalam Quran surat Al-Mu'minun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma anfaqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la ketika min qabli an ya'tiya ya dalam surat Al-Munafiqun ya bahwasanya satu hari ya hamba Allah yang sudah berada di akhirat ya, mereka meminta memang kepada Allah. Ini selain di surat Al-Mu'minun, di surat Al-Munafiqun pun sama. Mereka menginginkan ya, untuk kembali lagi ke dunia. Yang mereka inginkan ketika nanti kembali ke dunia, fa'asaddaqu wa akum minas shalihin. Fa'asaddaqu, mereka akan bersedekah, masuk beramal soleh maksudnya. Fa'asaddaqu wa akum minas shalihin, dan akan termasuk orang-orang yang beramal soleh. Itu memang sudah tidak akan bisa. Maka di akhir ayatnya wala yu'akhirallahu idza jaa ajaluha. Kalau sudah berakhir batas waktunya ya, kalau sudah sampai ajalnya maka tidak akan bisa ditawar lagi ya. Wallahu khabiru bima ta'malun. Allah Maha teliti dengan apa yang kita lakukan. Saya teringat betul dengan surat Al-Mu'minun ini, memang saat itu ada dialog ya antara hamba Allah ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini sebuah tamsil ya. Tamsil itu perumpamaan, gambaran. Karena hakikatnya kan akhirat belum ada isinya ya. Artinya begitu neraka, surga itu belum ada penghuninya. Jadi di alam kubur ngapain? Nunggu hari kiamat ya. Nunggu malaikat Israfil niup trompet sangkakala ya. Nah ini sebuah tamsil, gambaran bahwa nanti ya kebanyakan orang yang ketika ditampakkan tempat kembalinya itu neraka, maka mereka akan meminta kepada Allah ya, ya Allah kembalikan barang sesaat saja. Ini kalau bahasa mudahnya, tadi kan bahasa Al-Qur'annya ya. Jadi bahasa luasnya biar kita gampang memahaminya. Ya Allah kembalikan saya ke dunia Allah sesaat saja ya Allah. Maka Allah akan menjawab ngapain lagi? Kan sudah diberi waktu 60 tahun, 70 tahun begitu. Kan sudah dikasih waktu panjang ya. Maka mereka menjawab, ya Allah jika aku diberikan waktu sesaat saja, yang sesaat itu akan aku pergunakan untuk beribadah kepadamu dan tidak bermaksiat kepadamu. Ya, ini tamsil, gambaran ya. Jadi memang tidak sebenarnya. Artinya buat kita yang masih hidup ya harus seperti apa yang kita lakukan di masa waktu yang sudah Allah berikan, yang masih Allah berikan ya. Jangan lupa beramal soleh seperti nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar. Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, perbaiki kapalmu ya. Kenapa maksudnya? Perbaiki kapalmu, perjalananmu masih sangat jauh. Imannya diperbaiki terus ya. Karena perjalanan hidup itu masih jauh. Hidup yang sebenarnya ya, hidup dunia paling 60 tahun, 70 tahun. Hidup akhirat lebih panjang. Satu hari di akhirat ya perbandingannya 1000 tahun di dunia ya. Jadi masih panjang. Jembatan Sirat Allah perjalankan orang-orang yang beriman. Ingat, Siratul Mustaqim itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Yang gak beriman udah gak perlu lewat sirat, langsung nyemplung ke neraka, kan gak punya iman. Jadi sirat itu hanya untuk orang-orang beriman. Perjalanannya 3000 tahun waktu akhirat. Masih panjang maksudnya Rasulullah kepada Abu Dzar. Perjalanan hidup yang sebenarnya masih panjang ya, maka perbaiki iman. Kemudian perbanyaklah bekal ya, perbanyaklah bekal ya. Kemudian nasihat ketiga, bersabarlah, karena batu karang, ombak, gelombang pasti ada. Jadi kalau sering kita dengar perumpamaan orang hidup itu kan seperti berlayar. Makanya nasihat Rasulullah tadi, Abu Dzar perbaiki kapalmu, perbanyak bekalmu ya, kemudian bersabarlah,
kapalnya terus diperbaiki agar pelayarannya tetap berjalan lancar. Bekalnya diperbanyak biar nanti tidak kelaparan. Sabarnya diperkuat karena nanti di lautan pasti banyak ombak besar, ya, biar mampu melaluinya. Ya, demikian ya. Jadi ini nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar, umumnya untuk kita semua. Jadi perbaiki iman, kemudian perbanyak bekal. Bekal itu apa? Tadi disampaikan oleh umum materi ya, amal soleh. Kemudian harus diiringi dengan sabar. Ya, insya Allah sudah paham ya. Jadi maksud dengan tadi bahwasannya dialog antara hamba Allah dengan Allah itu adalah tamsil, perumpamaan yang hakikatnya memang ya negeri akhirat masih jauh. Ya, kita masih mengarungi alam dunia dulu. Yang sudah mati pun harus melewati alam barzah dulu. Setelah alam barzah baru nanti alam mahsyar. Setelah alam mahsyar baru nanti yaumul mizan, ya, baru nanti di sirat. Nah, baru nanti penentuan surga atau neraka. Ya, semoga kita yang hadir di sini ya termasuk orang-orang yang Allah kuatkan iman Islamnya, ya, sehingga mampu menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.